Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya seorang mukmin itu hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dan bahwasanya jiwa seorang mukmin itu jiwa yang mulia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk senantiasa berjiwa mulia, bukan jiwa peminta-minta. Rasulullah bersabda, "Al-yadul ulya khairun minal yadi sufla." Artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Karena sesungguhnya tangan di atas itu menentukan akan kedermawanan, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang dermawan dan benci kepada kebahilan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang berinfak dan bersedekah dengan pahala 700 kali lipat. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha." Artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu biji yang ditanam kemudian ia tumbuh, lalu kemudian terdapat 7 tunas dan setiap batangnya ada 100 biji lagi. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berinfak di dalam Al-Quran. Mereka menginfakkan hartanya di waktu malam dan di waktu siang. Demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma illa zilluh." Artinya ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, yaitu rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfa. Artinya seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Lihatlah saudaraku, dahulu para sahabat yang mereka hidupnya susah pun tidak pernah berusaha meminta-minta kepada orang kaya. Bahkan mereka berusaha berpikir bagaimana mereka ikut andil untuk bersedekah. Bahkan diriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya di zaman dahulu para sahabat yang tidak punya apa-apa, mereka sengaja pergi ke pasar kemudian menjadi kuli. Kemudian hasil dari perkuliahannya itu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Saking mereka ingin bersedekah, saudaraku. Sementara kita terkadang kita lebih senang untuk meminta kepada orang lain. Kita lebih senang mengharapkan bantuan orang lain. Wallahi saudaraku, bukankah itu jiwa yang mulia? Akan tetapi itu jiwa yang rendah, bukan jiwa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat kita kekurangan, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berusaha untuk tidak meminta-minta. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan bahwasanya mereka la yas'alunan nasa ilhaf. Artinya mereka tidak minta kepada manusia dengan terus-menerus. Quran surah Al-Baqarah ayat 273. Maka para ulama mengatakan bahwa fakir miskin yang jenis inilah yang paling berhak dan paling layak untuk kita kedepankan.
mereka yang berusaha untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim. Namun tentunya Anda yang diberikan oleh Allah kemampuan harta, usahakanlah jangan sampai kepelitan itu membelit hati Anda. Berusahalah untuk melihat tetangga-tetangga kita, lihat keadaan masyarakat kita. Mereka yang susah kita berusaha bantu, para janda yang susah kita bantu. Rasulullah SAW bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Artinya orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah itu pahalanya bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Bagaikan orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka, kata Rasulullah. Bagaikan orang yang terus-menerus sholat dan tak pernah lelah, kata Rasulullah SAW. Maka saudaraku, betapa Islam menganjurkan kita untuk berjiwa sosial, untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri saja, tapi kita berusaha untuk bagaimana semua kita kaum muslimin untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka saudaraku, buanglah kekiran, yakinlah akan janji Allah bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta kita. Yakinlah bahwasanya sedekah itu justru malah memberkahi harta kita. Dan Allah tidak pernah tidak menepati janji. Allah selalu menepati janjinya. Walaupun tentunya kita bersedekah bukan karena ingin diganti di dunia. Bukan, karena pahala akhirat itu yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasan dunia itu sesuatu yang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'u mujib qaribu mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullah azima yazkurukum wazkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.